Seorang dosen muda di Universitas 17 Agustus 1945 di Semarang ditemukan tewas, gengs, tanpa busana di sebuah kamar hotel. Yang menemukan bukan orang biasa, tetapi seorang perwira polisi yang berpangkat AKBP. Dan ketika penyelidikan dimulai, muncul fakta yang mengejutkan. Dosen itu ternyata tercatat dalam satu KK oleh polisi tersebut. So, bagaimana mungkin? Apa yang sebenarnya terjadi di kamar itu? Dan mengapa AKBP Basuki langsung dipatsus 20 hari oleh Propam? Ini adalah investigasi lengkap kasus yang kini menjadi sorotan nasional. 17 November 2025, sebuah hostel di Gajah Mungkur, Semarang. Seorang perempuan bernama Dwinanda Lysia Levi, dosen Untak berusia 35 tahun, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Yang menemukan pertama kali adalah AKBP Basuki, Kasubdit Dalmas di Samapta Polda Jateng. Ketika polisi tiba, kondisi korban disebut tanpa busana dan tidak ada tanda kekerasan eksternal. Namun sejak awal ada satu hal yang janggal. Mengapa seorang perwira bisa berada di kamar hotel itu bersama korban? Dan pertanyaan yang kedua membuka kotak Pandora besar dalam kasus ini. Selama penyelidikan, publik dikejutkan dengan temuan bahwa Levi dan AKBP Basuki ternyata tercatat dalam satu kartu keluarga. Informasi ini muncul bukan dari polisi, namun dari keluarga korban, yang melihat sendiri saat mengurus berkas kependudukan. Bagaimana seorang dosen dan perwira polisi dalam satu KK, sementara keduanya tidak menikah secara sah. Propam kemudian mengkonfirmasi bahwa sejak tahun 2020, keduanya memiliki hubungan khusus dan sering tinggal satu atap. Dalam kode etik Polri, ini masuk dalam kategori pelanggaran berat, tinggal bersama tanpa ikatan dan berpotensi mencoreng citra institusi. Karena itu, Propam langsung menempatkan Basuki dalam patsus 20 hari mulai dari tanggal 19 November. Hasil pemeriksaan medis menyebutkan bahwa Levi meninggal akibat pecah jantung, akibat aktivitas berlebihan. Namun narasi ini justru menimbulkan pertanyaan baru. Keluarga mempertanyakan banyak kejanggalan. Saat ditemukan korban tanpa busana, ada jeda waktu sebelum laporan dibuat. Basuki disebut mengirim foto kondisi korban kepada keluarga, dan foto itu menunjukkan bercak darah. Fakta-fakta ini membuka kemungkinan skenario lain. Apakah ini murni kejadian medis, atau ada faktor yang belum terungkap? Meski tidak dijadikan tersangka dalam kasus kematian, Basuki menjalani proses etik oleh Propam. Dasarnya pelanggaran kesusilaan dan tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan. Sidang KKEP yang digelar dapat memberikan hukuman berat, mulai dari demosi, penurunan pangkat, hingga pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Kasus ini dianggap sensitif karena melibatkan dua hal, kematian seorang dosen dan perwira polisi aktif sebagai saksi kunci. Mahasiswa Untak dan publik menilai ada terlalu banyak hal yang belum dijelaskan. Transparansi menjadi tuntutan utama, apalagi ada hubungan personal antara korban dan seorang perwira yang berada di lokasi kematian. Kasus ini kemudian berkembang, bukan hanya soal kematian tragis seorang dosen, namun juga menyangkut integritas, etika, dan akuntabilitas institusi Polri. Hingga kini masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Apakah penyebab kematian Levi benar-benar murni medis? Mengapa dia bisa tercatat dalam satu KK dengan seorang polisi yang bukan suaminya? Adakah hubungan antara dinamika pribadi mereka dengan kejadian di kamar hotel itu? Dan apakah proses etik akan berjalan transparan? Kami akan terus mengikuti perkembangan kasus ini. Jika ada pembaruan baru, kami akan membahasnya dalam investigasi selanjutnya.